Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Fredia dari kelas 2A NPM 192191001. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mata pelajaran tentang kurikulum Penjas. Nah, isi materinya yang akan saya bahas itu ada pengertian kurikulum, ada pengertian pembelajaran, ada kaitan atau hubungan kurikulum dan pembelajaran, ada juga perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian kurikulum. Nah, pengertian kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan ajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Nah, ada juga yang mengartikan kurikulum, ada juga para ahli yang mengartikan kurikulum itu adalah serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Nah, itu menurut Sudijarto. Nah, mungkin itu pengertian kurikulum, cukup jelas ya. Yang kedua ada pengertian pembelajaran. Nah, pembelajaran itu adalah suatu proses atau interaksi dari peserta didik dengan pendidik. Nah, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Mungkin itu yang disebut pembelajaran. Dan juga ada juga yang mengungkapkan seperti ini: pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan yang didapat oleh peserta didik. Nah, juga ada dengan kata lain itu pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan lebih baik. Nah, mungkin itu pengertian dari pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada kaitan atau hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Nah, kurikulum itu sendiri kan tadi sudah dijelaskan bahwa kurikulum itu sebagai rencana pendidikan atau suatu rencana pembelajaran, dan kurikulum juga suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Dengan program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Nah, pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari beberapa unsur, yaitu manusiawi, material, fasilitas, dan perlengkapan. Nah, juga prosedur yang satu dengan yang lainnya. Yang sudah tadi saya jelaskan itu manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang satu dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya kurikulum itu kurikulum dan pembelajaran itu sangat tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Jika kurikulum dan pembelajaran tidak berhubungan erat, maka mungkin proses pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu tidak dapat tercapai dengan baik atau suatu siswa itu tidak dapat memperoleh ilmu atau pengetahuan yang lebih baik. Dan selanjutnya ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Nah, perbedaan kurikulum dan pembelajaran itu sudah dijelaskan juga tadi. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan merupakan bagian dari pendidikan. Nah, pembelajaran itu merupakan inti dari suatu kegiatan pendidikan, di mana dalam pembelajaran ini dilakukan proses-proses pendidikan dari pendidik dengan peserta didik. Pendidikan, kurikulum, dan apapun itu maupun pembelajaran, kegiatannya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk menjadikan manusia
menjadikan manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Yang disebut menjadikan manusia sebagai manusia yang seutuhnya itu menjadikan manusia yang yang mempunyai sikap yang baik, mempunyai pengetahuan, mempunyai eh, sikap maupun pengetahuan yang baik yang bisa dijadikan untuk menjadikan untuk kehidupan kedepannya. Itu yang mungkin lebih jelasnya ada diibaratkan begini, ada suatu bangunan rumah seperti ini, bangunan rumah. Nah, rumahnya ini itu sebagai pendidikan, diibaratkan sebagai pendidikan, dan dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah ini ibaratnya sebagai kurikulum, dan orang-orang yang di dalamnya itu diibaratkan sebagai pembelajaran yang sedang melakukan proses. Nah, sudah jelas ya, bisa kita bedakan perbedaan kurikulum dan pembelajaran dari suatu yang diibaratkan sebuah rumah ini. Sudah jelas bisa dibedakan kurikulum antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan materinya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.